sama-sama sebagai pusat ukhuwah yang minimal ukhuwah sesama umat kita ya, ukhuwah Islamiyah. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat datang kepada para pembicara, selamat datang kepada para perwakilan DKM, PKM dari masjid. Semoga nanti kita bisa belajar bersama-sama. Tentu niat kita bagaimana masjid kita itu bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Jangan sampai zaman berkembang begitu pesat, masjid tetap dikelola seperti dulu ya, ketinggalan. Makanya umat akan semakin jauh dari masjid. Ini adalah mana? Ini adalah peluang, kita udah ditunjuk, kita udah diberi amanah untuk bisa mengelola masjid. Tentu kita harus bisa memanfaatkannya. Cara memanfaatkannya terus kita belajar dari waktu ke waktu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema azan telah berkumandang, sayu merdu dan penuh makna, menyeru kita semua pergi ke kafanal kafi wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Cara alamnya itu nampaknya belum baik. Cek, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Bersama-sama mari kita ucapkan kalimat yang dimana ketika kalimat itu diucapkan, nikmat kita akan semakin bertambah. Kalimat apa? Hamdalah. Bersama-sama mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, bukan Bapak Ibu, ini mas-mas sama mbak-mbak. Karena di sini saya tidak melihat sesepuh. Ini semua anak muda semua ya Pak ya? Iya. Itu disemir kan Pak ya? Iya, alhamdulillah, masya Allah. Tapi sebelumnya saya mau tanya, apa bedanya Purwakarta sama Purwokerto? Hah? Oh sama A gitu ya? Sama aja berarti Pak ya? Sama? Oh beda? Pribun? Purwakarta, Jawa Barat. Kalau Purwokerto? Banyumas, Jawa Tengah. Oh gitu ya? Berarti antara Purwakarta dan Purwokerto itu berbeda berarti ya? Oh ya. Padahal tadi saya sudah siapkan pantun, pantunnya itu Purwakarta. Tadi saya bikin pantun lagi nih ya. Tapi nggak apa-apa ya. Antara Purwakarta, kalau di sana tuh di Jogja kami nyebutnya ya Purwakarta. Purwokerta. Gabungan keduanya itu. Masya Allah. Ya Masya Allah, ini saya punya pantun nih. Sebelum kita mengawali hari yang luar biasa. Nanti kalau saya bilang pantunnya, panjenengan semuanya bilangnya cakep. Ngoten nggih. Hari Senin, hari Kamis. Sekali lagi. Pantunnya kurang syar'i. Saya pakai pantun yang syar'i aja kalau gitu. Nabi Adam, Nabi Idris. Senyum dong kalian yang manis. Nah gitu loh Pak, senyum itu loh Pak. Dan saya juga punya pantun nih, tapi pakai Purwakarta. Boleh ya? Jalan-jalan ke Purwakarta. Cakep gitu loh, jalan-jalan ke Purwakarta. Jangan lupa mampir ke masjid. Kalau pengen cari pasangan yang setia, carilah marbot masjid. Oke, takbir. Masya Allah, luar biasa.
Bapak Ibu sekalian, maaf, Mas-mas dan Mbak-mbak sekalian, hari ini kita akan mempelajari banyak hal, terutama soal manajemen masjid. Yang dimana apa yang nanti akan disampaikan itu sebenarnya bukan tentang kami, cuma mengambil contoh dari apa yang kami lakukan. Apa yang nanti kami jelaskan itu semua berkenaan tentang apa yang Rasulullah lakukan. Apa yang kemudian Nabi kita, teladan kami lakukan. Ketika berbicara soal anak muda dan peradaban, ketika berbicara soal masyarakat yang makmur, itu berbicara soal pusatnya peradaban, yaitu apa? Masjid. Maka oleh sebab itu kita kategorikan ya. Di sini kita tidak berusaha untuk menjelaskan panjenengan harus nyontoh real masjid, buatan. Karena ketika mencontoh real masjid sama dengan sesat ya. Betul? Betul. Harusnya dicontoh siapa? Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita sudah koridori di sini. Sehingga nanti apa-apa yang muncul itu, insya Allah apa yang dilakukan oleh real masjid itu semua itibak Rasul. Sesuai dengan apa yang Rasul lakukan, sesuai dengan apa yang kemudian Allah mau dan apa yang kemudian Rasulullah contohkan. Seperti itu, bisa dipahami nggih? Alhamdulillah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kerangka berpikir kita pada pagi hari ini yang kemudian sudah punya masjid, mari kita bertumbuh mengkosongkan gelas. Supaya nanti apa-apa yang menjadi ilmu di sini bisa masuk semuanya. Dan kemudian yang belum punya masjid jangan pesimis. Baru ngurus masjid mas, di masjid saya orang tuanya kolot. Nah, kok senyum kenapa mas? Mewakili ya. Itu tenang aja. Insya Allah di sini nanti kita akan belajar bersama. Kita tidak akan membedakan antara tua dan muda, karena keduanya bisa saling berkolaborasi. Sepakat ya? Ya. Jadi tidak ada tendensi apapun nanti kemudian ketika kami jelaskan. Seperti itu. Mas-mas bisa dipahami? Alhamdulillah. Mbak-mbak bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, tapi sebelum kita nanti mulai terlalu jauh, izinkan kami memperkenalkan, real masjid itu adalah masjid yang ada di Yogyakarta. Masjidnya itu di daerah Ring Road Utara. Kalau panjenengan mampir ke Yogyakarta, ke daerah utara sebelum Merapi, nanti lewat real masjid. Ya, ada yang sudah pernah ke real masjid angkat tangannya? Wah, enggak apa-apa, dengan bangga angkat tangannya. Wah, cuma 2 orang. Yang belum pernah angkat tangannya, yang belum pernah. Masya Allah, luar biasa. Saya doakan panjenengan nanti segera mampir ke real masjid. Nanti kalau mampir ke real masjid, kami akan jamu dengan makanan yang enak-enak. Seperti itu. Kalau gitu, saya minta kesepakatannya yang sudah pernah dan belum pernah ke real masjid, angkat tangannya semuanya. Ayo. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, sekarang tangannya dilambaikan ke atas semua. Nah, lebih kencang, ya, lebih kencang. Hup, ya. Dilihat tangan kanannya itu insya Allah adalah tangan yang nanti akan membuka pintu surga. Insya Allah. Masih ke atas lagi, ya. Sekarang tangannya dilambaikan lagi. Saya mau ngecek dulu. Biasanya yang sulit melambai asam urat nih, oke? Aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah sekarang tangannya ditaruh ke pundak sebelah kanan temennya. 1, 2, 3, pundak sebelah kanan. Tek, nah. Ya sebelah kanan, ya betul sekali. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3 silahkan dipijeti. Masya Allah. Pijeti. Pijeti, nggih, dipijeti. Mijeti kursi juga boleh Pak. Ayo Pak. Masya Allah. 2 tangan tuh katanya pahalanya lebih banyak. Masuk surganya surga Firdaus. Ya. Masya Allah. Nah, 2 tangan lebih afdal insya Allah ya. Oke, diikuti kalimat saya dengan penuh semangat. Hei sedulurku. Hei teman-temanku. Hei teman-teman inyong. Semangat ya. Semangat ya. Jangan ngantuk. Kita mau belajar. Kalau panjenengan ngantuk, nanti saya cium. Ya. Oke, sekarang tangan kirinya diangkat ke atas semua Pak. Nah, Mas Wahyu volumenya bisa dikecilkan dikit ya. Tangan kanan kiri sekarang ya, kirinya dilambaikan. Masya Allah. Oke, kita cek ada yang asam urat apa mboten. Alhamdulillah sehat semua. Oke, sekarang tangan kirinya taruh ke pundak sebelah kiri gantian. Plek ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, dipijeti gantian Pak. Nah, Masya Allah. Enak tenan. Itu kalau pundaknya keras, berarti memang pekerja keras itu ya. Masya Allah, tulang punggung keluarga biasanya itu ya. Masya Allah. Tapi kalau masih jomblo keras, berarti beban kuliah gitu ya. Masya Allah, ya luar biasa.
Kalau bawa uang koin dikeroi juga boleh Pak. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ikuti kalimat saya, hei sahabatku, hei sedulur nyong, semangat ya, semangat ya, lebih kencang, semangat ya, jangan ngantuk, jangan ngantuk. Saya doakan, semoga panjenengan masuk surga. Semoga hutang-hutangnya lunas. Amin. Gitu. Semoga keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Yang jomblo mudah-mudahan segera mendapatkan pasangan solih, solihah. Semoga kita semua masuk surga. Amin ya robbal alamin. Oke, tangan kanannya dua-duanya, tangan kanan kiri semua ke depan ya. Oke, kita tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Tahan, hembuskan. Wah, nikmat sekali ya Pak ya. Sekali lagi, tangannya ke depan. Oke. Kita tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Tahan sampai besok. Hembuskan. Oke, bismillah ya. Nafas terakhir. Sebelum kita mulai maksudnya. Oke, Mas Khalid sudah siap ya? Mas Khalid dan teman-teman, Masya Allah. Oke, kita tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafasnya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, takbir. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Tepuk tangan. Masya Allah. Sebelum kita mulai, ya, nanti sebelum kita memasuki acara inti, yang paling dinanti-nanti itu adalah acara untu, alias makan-makan. Untu sama dengan gigi, ya. Jadi kalau logistik tanpa logika, tanpa logistik itu biasanya anarkis ya Pak ya. Makanya supaya nanti kita bisa menyelami ilmu dengan penuh semangat, ini ada hadiah dari teman-teman Masjid Fatimatuz Zahra Purwokerto. Nah, silakan dibagikan Mas. Nah, senyum tuh Mas, kok kayak beban kehidupan banyak banget ya. Nah, itu silakan Mbak. Itu dibuka, insya Allah di dalamnya itu ada voucher. Enggak ada. Silakan tuh bisa dinikmati. Senyum ya Mas ya, jangan nampakkan beban yang ada di sini ya. Satunya 20.000 Pak. Masya Allah. Masya Allah. Yang belum kebagian insya Allah besok. Silakan bisa sambil dinikmati. Kita hari ini serinya seri santai. Jadi musiknya bisa didengar. Jadi kita akan lebih banyak diskusinya. Mulai dari sekarang, sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi, Bapak Ibu atau Mas-mas kalian, Mas Mbak bisa kemudian menuliskan keresahannya. Supaya nanti ketika diskusi bisa langsung angkat tangan dan semarak apa nanti akan terjadi dalam diskusi. Seperti itu ya. Jadi dituliskan dari awal keresahannya, dari rumah kira-kira keresahannya apa, tentang masjidnya sendiri atau masjidnya yang ada di lingkungannya. Segala macam hal tentang kemasjidan bisa dituliskan terlebih dahulu yang menjadi keresahannya, supaya nanti ketika kita masuki sesi diskusi bisa lebih antusias. Seperti itu. Biasanya kalau sesi tanya jawab itu di belakang kita nulisnya dari awal, supaya benar-benar serius apa yang kita lakukan, sehingga keterbatasan waktu bisa menjadi hal yang maksimal. Oke, sambil dibagikan, Bapak lagi, Mas-mas serta Mbak-mbak, izinkan kami memperkenalkan tentang Real Masjid itu apa. Real Masjid itu adalah masjid yang dikelola oleh 90% isinya anak muda. Jadi yang ada di Real Masjid itu tuh usia-usia yang menjadi marbot, takmir, pengurus, bendahara, dan segala macamnya itu adalah anak-anak yang berusia kan muda semuanya. Seperti ini contohnya. Nah, backsoundnya bisa dinyalakan Mas, biar bisa semakin cerita kita nanti bisa semakin.
Ini real masjidnya. Marbotnya itu 90% isinya anak muda semua. Benar-benar anak muda semua. Rata-rata umurnya itu 20 tahun, 22, 23, 24, 25. Yang paling tua itu ya cuma Pak Nanang. Yang paling tua itu. Dan kami tidak menerima Pak Nanang lagi. Di masjidnya kami memang yang menjadi pengelola alias marbotnya itu anak muda semua. Tapi ini bukan masjid khusus anak muda. Karena bagi kami tidak ada yang namanya masjid khusus anak muda, betul? Masjid itu untuk seluruh golongan, betul? Masjid itu untuk semuanya, ya tua, ya muda bisa masuk semua, betul? Makanya tidak pernah kami menjadikan real masjid ini menjadi masjid khusus anak muda. Karena memang tidak ada yang namanya masjid khusus anak muda. Dikelola iya, tapi khusus tidak. Di real masjid ini, kami menjadikan masjid kami itu sebagai tempatnya anak muda untuk menyelesaikan segala macam problematikanya. Makanya ketika tadi disampaikan oleh sambutan Bapak Takmir, anak muda zaman sekarang itu pada tidak mau untuk masuk ke masjid. Fakta atau mitos? Anak muda sekarang tuh males, bahkan benci terhadap masjid. Fakta atau mitos? Di masjidnya kita lebih banyak anak muda atau orang tua? Tua atau muda? Tua. Di masjidnya kita didominasi oleh orang-orang sepuh atau manusia-manusia yang energinya masih banyak alias anak muda. Sepuh atau orang muda? Sepuh. Tapi bagi kami Pak, masjid lebih banyak yang sepuh. Masjid tidak disukai anak muda. Anak muda sekarang benci sama masjid. Bagi kami itu semua mitos. Kami membuktikan kok. Ternyata anak muda itu masih suka ngurus masjid. Seneng, antusias bahkan. Mereka mau diajak ngurus masjid walaupun gak dibayar. Gak dikasih iming-iming apapun. Cuma dikasih tahu ngurus masjid masuk surga. Siap Mas, bismillah. Ayo habis ini masuk surga Mas. Ya mati dulu tapi. Anak muda suka ngurus masjid, serius. Nah, cuma di sini yang menjadikan anak muda kok sekarang nggak suka sama masjid itu apanya coba? Kami meriset, ternyata ketika anak muda itu ditanya, Mas, panjenengan lebih suka ke kafe atau ke masjid? Suka kemana? Anak muda lebih suka kemana? Kafe. Kenapa kok nggak suka ke masjid? Ketika kami tanya loh, contohnya seperti ini. Kenapa anak muda lebih suka ke kafe? Yang pertama, tuh, lebih asik di kafe Pak. Di masjid nggak asik berarti? Kok katanya? Yang kedua, kenapa anak muda suka datangnya ke kafe daripada ke masjid? Yang kedua, free wifi. Free sama dengan gratis, wifi sama dengan istri, berarti gratis istri. Emang di masjid nggak ada wifi-nya? Ada di masjid, ada toh? Yang ketiga Mas, yang pakai kacamata, kenapa anak muda suka ke kafe daripada ke masjid? Pelayanan ramah, berarti di masjid nggak ramah? Galak? Oh ya, nggak apa-apa wis. Yang keempat Pak, kenapa anak muda suka datang ke kafe? Asik buat nongkrong sambil ngopi-ngopi. Berarti di masjid nggak asik? Semua ini? Oke, belakangnya Mas yang muda, kenapa lebih suka kafe daripada masjid? Banyak makanan? Lah ini makanan loh Mas. Sampingnya? Tempatnya enak? Di masjid gak enak ya? Masjidmu masjid mana? Hah? Cilacap? Nama masjidnya apa? Al-Islah. Takmirnya ada di sini? Wah, astagfirullahaladzim. Tempatnya jenengan gak asik Pak. Pripun? Milenial lah gitu, jadi tidak kaku, tidak banyak aturan gitu. Iya. Di masjid banyak aturan ya? Banyak aturan. Katanya tuh. Ada orang bilang tuh kalau di masjid tuh kita mau ngobrol panjang lebar, mau ketawa ke TV itu pasti dimarahin sama takmirnya Mas. Betul? Kita lagi ketawa kik gitu kan. Weh, rame-rame. Nah.
Bahkan ada sebagian masjid tuh yang dituliskan di dalam masjidnya, di masjid dilarang tidur. Nah, ada kayak gitu? Terus mau tidur di mana, Pak? Di beduk. Mau tidur di kamar mandi kan susah juga. Nah, maka oleh sebab itu, yang menjadi penghalang anak muda untuk masuk ke masjid itu ternyata yang apa yang jenengan ceritakan tadi. Lah gimana enggak lah kalau kita anak muda loh, anak muda mampir ke masjid, itu toh, berangkat bawa sendal Eiger, pulang pakai sendal Swallow. Anak muda datang ke masjid, ya, kalau pakaiannya kemudian gamis pakai topi kayak gini, biasanya sama Pak Takmir itu gini kan, sing genah kowe, lah. Sedangkan anak muda mampir ke kafe pakai baju kotak-kotak kayak masnya seperti ini, pakai celana jeans, masalah pinjam teman ya mas ya. Itu tuh Masya Allah, easy going banget. Apalagi ketika di kafe itu semua rata-rata anak mudanya itu ketika nongkrong, handphonenya tuh iPhone. Kalau di masjid Redmi gitu. Ada yang HP-nya Redmi? Jadi perbedaan sekali antara kafe sama masjid. Itu yang menjadikan anak muda itu merasa ketika datang ke masjid itu nggak keren. Terus apa yang dilakukan di masjid? Yang dilakukan di masjid akan kami rangkum dalam sebuah video yang berdurasikan 6 menit. Ini semua merangkum apa yang real masjid lakukan, sehingga menjadikan anak muda itu di sekitaran Jogja menjadikan real masjid sebagai tempat destinasi wisatanya. Yang pertama. Yang kedua, menjadi tempat ngumpul bersama teman-temannya. Yang ketiga, menjadi tempat permasalahannya itu bisa terselesaikan. Yang keempat, real masjid menjadi tempat yang paling membahagiakan bagi mereka. Kok bisa membahagiakan? Nanti panjenengan bisa lihat bagaimana gelak tawa mereka, bagaimana senyuman terukir di wajahnya mereka, dan bagaimana di antara mereka itu yang sibuk kuliah bisa lulus cepat gara-gara real masjid. Tahu ya cara lulus cepat, tahu? Ya, drop out-nya. Tapi nanti kita nggak ngajarin drop out. Nanti kami ada bimbingan skripsi dan lain-lain. Videonya sudah siap, Mas? Inilah dia 6 menit tentang real masjid. Hari Senin, hari Kamis. Senyum dong wahai kamu yang manis. Cie. Selamat datang di mini bioskopnya Real Masjid. Beda kan dari booth yang lain? Oke, sebelum kita mulai tayangannya, coba tengok kanan kirinya. Nah, sekarang aku kasih 5 detik buat jabat tangan dan saling memberikan senyuman. Oke, dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Mudah-mudahan yang udah kenalan kami doakan panjang umur, sehat walafiat, lancar rezekinya, hidupnya diberkahi, dan masuk surga sekeluarga. Amin. Oke, gak usah lama-lama, nanti jadi nyaman, tiba-tiba jadi sayang deh. Iya, udah. Kami persembahkan videonya, silahkan saksikan. Selamat datang di Real Masjid. Masjid yang dikelola hampir 90% oleh anak muda. Bukan masjid khusus anak muda loh ya, bukan. Ini masjid untuk semua golongan, untuk yang muda sampai yang tua. Masjid ini masjidnya umat Islam. Meskipun masjidnya nggak punya menara, nggak punya kubah, dan letaknya pun juga di pinggir jalan. Tapi, program-programnya mesra banget. Mau tahu apa aja? Kita mulai dari yang pertama. Ada segerombolan anak muda yang tampan dan rupawan. Asik, seger-seger dan good looking pastinya. Nongkrong di masjid
setiap malam minggu di acara Starday Night. Ya, kok rame banget ya? Kok seru? Yo jelas dong. Di sini mereka bisa dapetin makanan dan minuman yang banyak. Dan yang terpenting, gratis. Ngebuat jadi betah di masjid. Apalagi pengisi acaranya influencer keren. Konsep acaranya juga gokil, out of the box, mind blowing, dan gak ketebak. Menjadikan hiburanmu bukan lagi di tempat hiburan deh jadinya. Ngomong-ngomong tentang tempat hiburan, kalian kalau liburan kemana aja sih? Ke pantai kah? Ke gunung? Ke alun-alun? Atau bahkan ke Citayam? Kok ke Citayam? Udah. Sekarang coba. Mulai saatnya kalian cobain liburan akhir pekan ke masjid. Sebab kami punya tempat wisata nih. Tempat wisata masa lalu. Masa lalu lagi. Enggak, tapi yang satu ini khusus buat nostalgia masa kecil yang bahagia. Ada wisata yang namanya Real Holiday. Gak usah bingung mau liburan kemana. Ajak teman-teman kamu dan keluarga kamu ke Real Masjid setiap hari Ahad. Karena ada jajanan-jajanan yang bikin kamu nostalgia. Serasa jadi anak-anak SD lagi dah. Ya. Ada juga berbagai macam wahana untuk anak-anak. Ada kolam renang, storytelling tentang sahabat Rasulullah, dan masih banyak lagi. Khusus kamu nih ya, aku kasih tahu rahasia nih. Kalau sholat subuh berjamaah, kamu bisa dapat kupon senilai 20.000 untuk jajan di Real Holiday. Gratis. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Serius loh. Tapi ada lagi nih yang gratis-gratis. Apaan tuh? Pasar Raya Jumat. Bagi-bagi sayur gratis dan menebar kebahagiaan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah Real Masjid. Mau ikutan juga? Boleh. Setiap Jumat subuh sebelum bagi-bagi sayuran, kita sholat subuh dan ngaji bareng dulu. Tilawah Quran 2 lembar rame-rame, habis itu majelis ilmu. Jam 6 tepat, baru deh kita belanja sepuasnya. Sampai bahagia di Pasar Raya Jumat. Dan epicnya ya, program ini juga dijalankan di 2 masjid binaan kita. Ada Masjid Rodotul Jannah dan Masjid Gandok Mulia. Bentar. Nafas dulu. Sebab habis ini ada lagi nih. Apaan lagi tuh? Brother, gue kasih tahu nih ya. Ini namanya Majelis Sufi. Majelis Suka Film. Majelis yang ngegibahin film-film yang lagi populer di dunia. Kita tonton juga di bioskop Real Masjid. Nggak sekedar menjadi penonton aja. Kita juga diskusi dan sharing hikmah apa aja yang bisa diambil dan kita bahas filmnya dari perspektif Islam. Di Majelis Sufi ini, kita jadi punya wawasan yang luas, jadi cerdas dan cadas. Punya banyak insight juga untuk dibawa ke tongkrongan. Dan serunya lagi, selayaknya bioskop, kita sediain juga popcorn dan minuman buat cemil-cemil. Gratis nggak? Ya gratis lah. Boleh nambah juga. Bungkus juga boleh. Kalau nggak malu ya. Lanjut lagi. Kalian butuh lapangan kerja, butuh penghasilan, modal nikah, biaya kuliah, butuh. Di Real Masjid, kalian bisa diajarin menghasilkan cuan yang halal dan toiban. Nah, dalam program Real Marbotpreneur ini, di-training oleh Real Mentor langsung untuk bisa menjadi pengusaha dengan gaji 10 juta per bulan. Kelas! Jadi marbot itu utama, jadi pengusaha juga itu bonus. Duh, udah pengusaha, jadi marbot pula. Kurang spesial apa lagi coba? Bismillah, siap menjadi menantu idaman mamamu. Yeah. Nah, ini dia nih yang spesial. Siap-siap. Oke, tunggu, tahan. Ladies and gentlemen, please welcome Real Marbot Academy. Pendidikan untuk anak muda yang tampan, tangguh, dan berani untuk dididik menjadi seorang CEO dan manajer masjid. Mengelola masjid dengan profesional, serius, dan tenanan.
Di sini, kalian akan menjadi pejuang-pejuang Allah yang siap berjuang memakmurkan masjid di seluruh antero dunia, menjadi keluarga Allah yang kelak di yaumil akhir yang akan mendapatkan salah satu dalam 7 naungan di padang mahsyar. Gimana setelah nonton video tadi? Kepikiran nggak mau ikut salah satu program dari Real Masjid? Jangan lupa ya, doain kami semua agar terus istiqomah dalam mendebar kebermanfaatan. Biar kamu juga dapat pahala yang terus-menerus mengalir. Itu baru doa ya. Kebayangkan kalau ikut infak di Real Masjid? Tapi nggak maksa loh ya. By the way, terima kasih sudah datang ke booth kami. Have a nice day dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh minta tepuk tangannya. Nah, itu Real Masjid itu Pak. Jadi program-programnya seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak sih yang tidak kami rekam dan tidak kami tampilkan di tayangan barusan. Karena kalau ditayangkan, wah lama banget nanti nggak selesai-selesai. Di antaranya apa? Kami punya sekolah gratis. Terus kami juga punya pembinaan ibu-ibu yang belum bisa baca Quran itu nanti kita ajarin dari nol sampai kemudian bisa baca Quran gitu kan. Terus ada banyak lagi, kemarin kita habis nonton Timnas Indonesia juga. Jadi hampir semua yang ada di Real Masjid itu tuh kami lakukan sesuai dengan fungsinya masjid. Karena bagi kami fungsi masjid itu bukan cuma dipakai untuk ibadah sholat 5 waktu. Enggak, Rasulullah itu urusan masjid sama Rasul dipakai untuk bergulat bersama Umar bin Khattab loh di masjid tuh. Urusan militer, pendidikan, ekonomi semua digunakan dan dilakukan di masjid sama Rasulullah. Makanya ketika melihat Real Masjid ini kok akeh banget programnya. Kok akeh banget anak mudanya? Ya memang seperti itu. Ketika kita itu melaksanakan apa yang Allah mau dan apa yang Allah minta, Nasrullah, anak muda nanti akan dikirim sama Allah itu ke masjidnya kami. Wong kami buka pendaftaran Real Marbot Academy. Kami kiranya yang bakal daftar menjadi marbot itu, marbot mas, marbot. Kami kira yang daftar jadi marbot itu cuma 30 orang. Sopo tuh yang mau jadi marbot? Siapa yang mau jadi marbot? Mending jadi PNS ya. Kalau enggak Dirjen Pajak gitu, bisa beli Rubicon. Ketika kita buka pendaftaran Real Marbot Academy, yang daftar menjadi marbot itu ada sekitar 600 orang. Anak muda. Dari Jogja mas, dari Cirebon, Palembang, Ternate, dari Lombok, dari Medan, dari Lamongan, dari Surabaya, dari Bandung. Dari mana-mana Pak, antero dunia, sa-Indonesia Raya. Purwakarta ada nggak Mas? Walau alam bisawab. Habis ini mudah-mudahan. Iya, wong gratis juga oh. Mas, jangan di play dulu Mas, tak kasih aba-aba. Wong kita buka pendaftarannya aja loh. Gara-gara ini masjidnya anak muda ya toh. Panjenengan tahu Indonesian Idol? Ya toh, tahu Indonesian Idol ya? Ada siapa? Ahmad Dhani, Anang Hermansyah ya toh. Kalau kita juga punya Anang Saiful Rozi tapi. Kita buka pendaftaran Real Marbot Academy itu seperti pendaftaran Indonesian Idol. Enggak percaya? Ini lihat videonya nih. Nah, kasih lihat Mas. Tuh. Mana suaranya? Semangat. Bismillah. Bapak-bapak. Oh, ada tulisan namanya toh, nomornya di bawahnya. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lain jualan. Pecel ini. Oh antum bisa bikin sambel. Resepnya apa? Kasih sayang. Mereka dapat yang namanya golden ticket. Wah. Urusan jadi marbot dapat golden ticket. Ini Real Marbot Academy. Di antara mereka tuh nggak keterima ada Pak. Nggak keterima, nangis sesenggukan. Kenapa kok nangis? Saya tuh pengen jadi marbot Mas. Dan tapi kan kompetensi kamu kurang, niat kamu tuh kurang 100% gitu loh. Kamu kayaknya cuma main-main aja jadi marbot di sini. Enggak Mas, aku serius Mas. Wah nangis-nangis tuh, semakin nangisnya tuh semakin histeris, semakin ternyata kesurupan sih.
Ada itu, ada videonya mas. Yes. Panjenengan lihat no. Cuma pengen jadi marbot. Saya no ya, berarti kamu balik. Perempuan. Setelah kamu balik nanti kamu mau dewa lagi ya? Tetap harus dong. Enggak yakin kamu nanti pulang bakal ada. Dan di sini yakin kamu bakal ada. Dewan jurinya galak pak. Saya yakin apa sih kamu? 100% yakin insya Allah. 100%. Tak tanya sekali lagi, benar-benar 100%? 100% insya Allah yakin. Saya akan ngomong nih. Kalau gitu jawaban dari saya adalah saya minta dulu. Ini tiket selamat bagi yang masuk. Yang nggak masuk ya di sini pulang. Saya minta tolong ini dibawa ke, saya kamu pegang aja. Nih. Ini buat kamu dan ini buat Siska. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya insya Allah akan benar-benar berdakwah di sini, berkontribusi untuk umat. Tuh, cuma pengen jadi marbot pak. Marbot, apa? Marbot, bukan PNS, bukan ini, marbot. Cuma pengen jadi marbot, nggak keterima awalnya, ya sedih dia. Aku tuh nggak ngelihat ada keseriusan ya di wajahmu tuh. Aku serius mas pengen jadi marbot. Apa alasannya? Aku pengen berdakwah mas. Nggak yakin aku sama kamu. Insya Allah mas. Kalau kamu nanti kalau nanti kamu ditolak, di rumah tetap dakwah nggak? Tetap dakwah mas. Wah itu. Nih wis, coba kamu pegang dulu ini. Udah dipegang, itu buat kamu. Selamat kamu lolos. Langsung nangis, langsung terharu. Artinya apa? Yang pengen jadi marbot itu banyak. Yang pengen ngurus masjid itu banyak mbak. Lah kalau sekarang kita diizinkan sama Allah ngurus masjid, bersyukur. Dapat naungan nanti di yaumul akhir. Perjuangannya orang loh. Sampai datang dari Blora ini. Cuma pengen jadi marbot di Jogja. Ya, setelah ini bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak sekalian, ya, saya minta panjenengan untuk kemudian niatan lillahi ta'ala. Datang ke sini itu benar-benar ingin membuat perubahan. Bukan hanya sekedar ingin mendengarkan sebuah informasi yang setelah didapat nanti cuma sekedar, oh ya. Enggak pak, semua nanti akan dipertanggungjawabkan sama Allah. Pulang dari sini kalau masjidnya enggak dikelola dengan serius, saya enggak kemudian nyumpahin. Tapi Allah melihat kita semua, apa yang kita lakukan di sini. Kalau sampai sana kok kemudian enggak diurus dengan serius, kami khawatirnya nanti yang memberikan konsekuensi itu Allah langsung. Udah ikut pelatihan, kok enggak serius? Wis lah. Sama Allah dikasih konsekuensi, wah berat. Naudzubillahi min dzalik. Jangan seperti itu ya Pak ya. Oleh sebab itu, nanti di sini saya akan membeberkan rahasia-rahasia real masjid kok bisa seperti itu. Caranya banyak anak muda gimana? Kok anak mudanya bisa kompak semua? Anak mudanya tadi dari berbagai macam golongan, ada NU ada, Muhammadiyah ada, macam-macam di sini tuh anak mudanya. Tapi kok bisa kompak? Kok mereka bisa rukun? Kok mereka bisa tertawa bahagia? Kok mereka bisa tidak digaji pun ya, tetap pengen jadi marbot? Kok mereka bisa antusias, die hard, rela mati-matian untuk jadi marbot? Itu semua ada caranya. Dan nanti caranya akan disampaikan oleh sahabat saya, namanya Pak Nanang. Nanti akan menyampaikan tentang software. Software itu intinya. Bagaimana? Ini inti yang nanti akan merubah segalanya insya Allah. Ketika software ini diterapkan, nanti segala macam urusan teknis itu gampang. Karena bagi kami teknis itu cuma 5%. Teknis itu cuma 5%. Yang paling luar biasa itu 95%-nya ya softwarenya itu. Apakah aplikasi? Bukan. Ini soal apa? Genset ya. Mindset maksudnya mindset. Soal mindset. Maka nanti kita akan mendengarkan bersama tentang seperti apa software atau mindset manajemen masjid. Nanti bapak-bapak jangan ngantuk ya, karena ini nanti soal teori ya. Tapi insya Allah ini isinya full daging gitu.
Kalau kata anak muda itu full inside the. Nah, gitu. Seperti itu ya. Siap? Dan sebelum kita mulai, saya minta untuk kemudian kita bersama-sama niatkan lurus karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihatkan benar-benar hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Kita niatkan hanya benar-benar untuk berbenah menjadikan dakwah kemasjidan ini benar-benar lebih luar biasa lagi ke depannya. Sehingga ketika banyak yang merasakan manfaat dari dakwah Islam ini, insya Allah banyak sekali masalah-masalah masyarakat, masalah-masalah umat yang bisa tersolusikan. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama. Sebelum kita mulai, gitu, saya minta tolong semuanya untuk angkat tangan kanannya semua, gitu. Angkat tangannya semua, diikuti kalimat saya, oke, diikuti dengan seksama dan penuh semangat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lebih semangat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saksikanlah kami di sini adalah hamba-Mu ya Allah. Kami niat ya Allah lillahi ta'ala untuk semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Ya Allah, tolonglah kami untuk menjadikan rumah-Mu, masjid-Mu, Baitullah menjadi pusat peradaban umat Islam. Jadikanlah masjid kami menjadi masjid sumber solusi. Dan ya Allah, jadikanlah kami semua berhak mendapatkan pertolongan-Mu, naungan-Mu di yaumul akhir. Ya Allah, saksikanlah niatan lillahi ta'ala. Takbir, takbir, takbir. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo silakan Pak Nanang untuk bersama kita di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah semuanya tadi sudah dibaiat ya, Mas. Masyaallah. Ono baiat bareng. Senang sekali pada siang hari ini di tengah kesibukan para ustadz, ustadzah, para asatidah semuanya, ada kiai, ada habib, ada siapa mulai, nyai, ada syekh ya, macam-macam. Masya Allah, saya izin berdiri ya, soalnya kalau duduk saya tambah ngantuk gitu ya. Kebetulan qadarullah saya habis safar dari Kuala Lumpur, terus Cirebon, balik Jogja, terus baru sampai ke Purwokerto baru saja beberapa saat yang lalu, sejam yang lalu kurang lebih. Kalau tadi di prank ya sama Mas Dio, diberikan katanya itu nanti daging semua, saya enggak ada dagingnya, apa yang mau dikasih kan gitu ya. Jadi semata-mata di sini semangat saya adalah ketemu dengan ahlul masjid, ketemu orang-orang yang menjadi pasukannya Allah, menjadi orang-orang yang dipilih sama Allah. Karena kalau yang dipilih orang yang punya jabatan, pangkat dan sebagainya jauh yang lebih hebat dari Anda di sini. Tapi pertanyaannya kok kenapa di tengah mungkin di waktu sekarang hari Selasa, jamnya jam kantor dan sebagainya, antum masih di sini. Bisa jadi Allah itu mungkin kalian semua atau antum ustadz-ustadz di kalian nggak dikasih kerjaan sama Allah, mungkin masih dikasih jomblo, tapi diperjalankan ke sini. So enggak punya kehendak apapun, ada makna, ada hikmah dan ada maksud di sana. Dan kita berkumpul di sini dalam rangka satu bingkai yang sama, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apa-apa selain dari Allah dan Rasulnya. Mau yang kerja, mau yang pengusaha, mau yang bapak rumah tangga, ibu rumah tangga,
mungkin kuliah dan sebagainya, antum ke sini adalah bukti bahwa antum lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Setuju? Setuju. Begitu juga doakan, saya juga berniat seperti itu. Karena kalau tadi misalnya yang datang pun hanya 2 atau 3, insya Allah tidak akan mengurangi semangat atau tidak ada kekecewaan sama sekali diri kami. Karena kami sadar, kami juga bukan siapa-siapa yang pertama. Yang kedua, bahwa ukuran tentang perbuatan dakwah Allah tidak menilai hasilnya. Begitu juga dengan urusan ngurus masjid. Kita tidak akan ditanya sama Allah berapa jumlah jamaahmu, masjidmu. Tidak akan ditanya. Tidak akan ditanya juga berapa tinggi menaranya, berapa jumlah infaknya. Tidak akan ditanya sama Allah. Tapi kita itu akan ditanya sama Allah, kamu ngurus masjid yang ditiru siapa? Ketika kita ngurus masjid beda sama masjid sebelah, beda sama masjid satu negara, satu dunia, beda sekalipun, tidak ditanya sama Allah. Tapi ketika kita ngurus masjid beda dengan apa yang Rasulullah lakukan, itu akan ditanya dan menjadi hal yang berbahaya buat kita. Karena notabene sekarang di tengah runtuhnya peradaban Islam di 1924 sampai sekarang jaraknya sudah terlampau jauh dengan kita. Seakan-akan masjid ini, bahasa saya selalu membahasakan masjid seakan-akan sekarang dikerdilkan. Jadi masjid itu kalau dulu zamannya Rasulullah, masjid ini benar-benar menjadi pusat kegiatan masyarakat, menjadi pusat peradaban. Bahkan bahasanya ya menjadi istana negara. Tapi sekarang apa yang terjadi? Seakan-akan masjid menjadi bangunan yang angkuh, yang hanya besar saja, tapi orang-orang yang di dalamnya bukan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini terbukti sekarang, karena dan ini juga diberitakan oleh Rasulullah jauh-jauh sebelum keberadaan kita. Sudah ribuan lebih Rasulullah menyampaikan itu, bahwa nanti di akhir zaman akan ada 3 fitnah besar yang akan datang kepada umat akhir zaman ini. Dan fitnah ini merasuk ke semua penjuru, ke rumah-rumah, termasuk juga ke masjid, tidak terbendung. Dan ini terjadi 3 fitnah besar itu, bahkan Rasulullah itu kalau pidato, kalau tausiah, tidak pernah lama biasanya. Sedikit tapi to the point, ini dan dipahami oleh sahabat. Namun untuk bab tentang fitnah ini, Rasulullah menyampaikan dari habis subuh sampai maghrib. Coba bayangkan, tausiahnya Rasulullah dari subuh sampai maghrib, sampai sahabat tuh bertanya, duha kayaknya selesai, enggak selesai, duhur, habis sholat ternyata terusin lagi, asar terusin lagi sampai maghrib. Berarti ini digambarkan sama Rasulullah, ini adalah sesuatu yang penting yang dikabarkan. Apa saja fitnah itu? Fitnah yang pertama adalah fitnah tentang permusuhan, tentang akhlas, permusuhan. Jadi Rasulullah menggambarkan nanti umatku itu bermusuh-musuhan, di masjid juga termasuk. Coba sekarang, banyak enggak masjid-masjid yang kemudian sibuknya hanya masalah cuman madhab A, madhab B, cingkrang enggak cingkrang, jidatnya hitam enggak hitam, ya kan? Banyak enggak? Cuman kunut enggak kunut, ini terkena fitnah. Kalau tidak kita pelajari bahwa ini sudah dikabarkan, tidak mengurus masjid dengan ilmu, insya Allah itu banyak yang kejebak di sana. Sehingga yang ditinggikan, yang diperjuangkan bukan syariat, yang ditinggikan, diperjuangkan bukan Allah dan Rasulnya, tapi kelompok. Naudzubillah. Bahkan bahasanya, ya apa bedanya dengan supporter bola? Sini kalau Purwokerto apa? Persibas ya, Persibas. Kalau saya Persibara, Banjarnegara gitu ya. Tapi paling enggak menelurkan lah pemain-pemain timnas ya kalau di terakhir siapa? Rio Fahmi. Wah, Masya Allah. Ada Chris John tinju ya. Purwokerto ya paling enggak ada Mayang Sari lah ya. Lawas tuh dari orang Lawas. Saya aslinya Banjarnegara jadi paham. Jadi ngapak-ngapak baik ngomongnya nanti yang online roaming gitu ya. Ya jadi inilah fitnah permusuhan. Bahkan pun tidak cuma masalah takmir dengan jamaah, tapi antar takmir gimana? Kalau pergantian takmir pada musuh-musuhan enggak? Yang jadi takmir setelah enggak jadi takmir enggak ke masjid lagi. Seakan-akan memakmurkan masjid itu harus takmir, harus ketua. Enggak. Ini berarti tidak paham, ini gagal paham. Ya. Yang kedua apa? Fitnah yang Rasulullah sampaikan adalah fitnah harta. Jadi ketika masjid itu sibuknya adalah membanggakan infaknya, membanggakan jamaahnya yang banyak, membanggakan tingginya gedungnya,
empuk karpetnya dan lain sebagainya yang sifat-sifatnya itu adalah fisik. Sementara Rasulullah kabarkan nanti di akhir zaman masjid-masjid akan ramai dengan orang, tapi orang itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat, tapi sebenarnya dia tidak tunduk sama Allah. Wah, coba, ini sudah dikabarkan Rasulullah. Jadi jangan bangga meskipun banyak orang yang sholat Jumat, yang sholat subuh, tapi kalau orang-orang yang di dalamnya, apalagi para takmirnya ini tidak tunduk sama Allah, berarti ini tidak makmur artinya, kan gitu. Nah ini fitnah tentang harta, kekuasaan dan sebagainya. Sekarang banyak sekali masjid-masjid yang lomba-lombanya adalah kalau sana ganti karpet kita juga bisa ganti karpet. Kalau sana bisa tinggikan menara kita bisa lebih tinggi dan itu lain sebagainya. Terus fitnah yang ketiga. Ya, fitnah yang ketiga adalah fitnah kabut asap. Ya, duhaima bahasa Arabnya. Ini adalah fitnah tentang apa? Dicabutnya kebenaran. Jadi kebenaran itu susah sekarang dicari. Enggak jelas, ibaratnya ada kabut asap di depan kita sehingga kita enggak bisa lihat jalannya ini ke kanan atau ke kiri gitu. Sekarang susah Pak, mau menentukan laki-laki dan perempuan aja terkadang susah. Ternyata pakai cadar, ternyata waria kan gitu ya. Oh gini kan banyak kayak gitu. Apalagi kebenaran. Sekarang sudah zamannya lumrahisasi kemaksiatan, bener nggak? Orang udah biasa aja, banyak anak-anak muda pada pacaran sudah nggak apa ya, sudah, ya kan? Seakan-akan yo namanya juga anak muda, ya gimana mau dapat jodoh kalau nggak pacaran kan gitu? Ini kan sebuah apa? Ya kegelapan tadi. Nah, terus belum lagi kita ngomongin hal-hal tentang masjid. Jadi masjid itu kebenarannya versinya ada mungkin masalah kemaslahatan saja atau masalah hal-hal yang urusannya adalah urusan cuman sekedar sosial saja. Loh Islam ini ya, diturunkan dalam rangka apa? Membebaskan manusia untuk terbebas dari perbudakan selain diperbudak sama Allah. Tapi yang ngurus masjid masih diperbudak dengan hal-hal yang lain. Ndak lam yaksailallah, ndak takut sama bid akdamakum. Kalau kau mau aku tolong, maka tolonglah agamaku. Dan ngurus masjid ini adalah sarana menolong agamanya Allah. Ini dakwah, bukan hanya sekedar apa? Nyuci karpet, ngosek WC, buka tutup pintu gerbang, nyalain masjid. Enggak, ini terlalu picik, ini kerja besar, hajatnya Allah. Ingat, bukan hajat kita. Jadi masjid ini kan yang punya Allah, bukan yayasan. Ingat, syarat masjid itu 3. Yang pertama tanahnya diwakafkan. Kalau tanahnya tidak diwakafkan, itu tidak bisa disebut masjid. Gitu, ya kan? Artinya kalau nggak bisa disebut masjid, kalau sholat tahiyatul masjid di situ ya tidak ada pahalanya. Kalau itikaf di situ tidak ada pahalanya. Orang itikaf sama tahiyatul masjid kan ibadah yang hanya dikhususkan di masjid. Kan itu. Terus kemudian apa? Selain tanahnya diwakafkan, yang kedua adalah didirikan sholat 5 waktu. Kalau masjid kita masjid. Terus yang ketiga apa? Masyarakat tahu bahwa itu adalah tempat umum, bisa diakses tanpa syarat 24 jam. Jadi kalau ada masjid yang ditutup setelah Isya, itu sebenarnya secara fikih tidak bisa disebut masjid, ya. Jadi saya pengurus masjid, wow, ternyata ada yang mau mampir malam-malam tidak boleh ditutup. Habis Isya ada yang masih zikir, masih baca Quran, mohon maaf ya nanti di emper ya ini mau ditutup. Ini udah nggak bisa secara fikih disebut masjid, hati-hati. Maka ngurus masjid harus perlu ilmu. Ibarat kita bermain orang yang mau renang gitu ya. Ada 2 orang yang mau renang, yang satu diajari renang, yang satu tidak diajari renang. Tahu-tahu dua-duanya dimasukkan ke dalam kapal, dibawa ke tengah lautan, dicemplungin. Yang mati dulu yang mana? Yang nggak tahu ilmunya renang, tidak diajar. Dua-duanya belum pernah renang. Tapi paling tidak yang tahu ilmunya, meskipun dia kemudian mati, akhirnya tapi lebih lama mesti. Karena punya teorinya, oh renang tuh gini-gini. Begitu juga dengan kerja dakwah, ngurus masjid. Kita tahu nggak ngurus masjid, tabiin dan lain sebagainya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sekarang sungguh masjid sudah begitu dikerdilkan. Dan ini tugas kita di tengah janjinya Rasulullah kepada kita. Rasulullah menjanjikan kepada kita di akhir zaman nanti Islam akan tegak kembali. Sekarang notabene Islam itu walaupun jumlahnya banyak ya, di dunia ini 2 miliar orang ya. Di antara 7 miliar atau 8 miliar penduduk dunia ada 2 miliar
penduduk yang KTP-nya Islam atau lahir dengan Islam. Tapi bisa kita lihat dari 2 miliar tadi yang datang ke masjid itu berapa sih? Kan gitu. Mesti mengerucut. Dari yang datang ke masjid, yang bisa baca Quran itu siapa berapa sih kan itu. Terus dari yang baca Quran itu, yang mudeng itu berapa? Yang lam yaksal ilallah itu berapa? Kan semakin mengerucut semakin sedikit kan itu ya. Lah inilah tugas kita. Tugas kita dakwah itu adalah mengembalikan orang untuk sujud kembali kepada Allah, bukan hanya sekedar sholat jengkang-jengking, datang aja sudah menggugurkan kewajiban, tidak, tapi adalah menjadikan orang selain iman ya tadi, yang kedua adalah percaya kepada hari akhir, yakin dengan kepada kita ini para orang-orang yang mengurus masjid maupun pemakmur masjid maupun jamaah masjid yang hatinya terikat dengan masjid, naungan di padang mahsyar, ampunannya Allah, kemudahan di sirat, masuk surganya Allah, kan gitu. Privilege nanti ketemu dengan Allah. Ini kan gaji yang sangat besar. Terus kemudian apa? Membayar zakat. Makna membayar zakat ini apa? Kalau kita tadaburi ya, bukan tafsir. Kita tadaburi bahwa membayar zakat artinya kita tuh kontribusi. Kita tuh ngasih dakwah. Dakwah itu transaksi dengan Allah. Transaksi dengan Allah artinya apa? Jual beli. Allah punya surga, harta dan nyawa kita. Tidak bisa cuma dengan harta doang, tidak bisa dengan cuma nyawa doang. Kalau antum punya harta ya kontribusi, bukan malah ambil hartanya orang gitu loh. Ya kalau urusan itu ambil dan ini sebagainya. Tapi kan berapa banyak orang ngurus masjid itu karena proyek di masjid. Udah bukan menjadi rahasia umum kan. Banyak orang dalam dakwah itu cari duit di dakwah, bukan kontribusi terhadap dakwah. Jadi kalau kita memahami tadi juklaknya, 1 beriman, 2 percaya hari akhir, yang ketiga adalah sholat ya, melakukan sholat ya karena beriman tadi kan. Terus membayar zakat ini adalah perkara kontribusi, tidak minta diapresiasi. Biar orang mau ngomong apa, aku kerjanya sama Allah bukan sama orang kok. Mau digaji sama yayasan, mau dikasih ihsan atau enggak, ini nomor sekian. Allah sudah janjikan kok buat kita kalau urusan rezeki di dunia. Akhirat kita yang enggak dijanjikan sama Allah kan gitu. Bukan harus tinggalin bisnis, bukan harus tinggalin kerjaan, bukan. Tapi ketika kita bicara menempatkan Allah dan Rasulnya itu di atas urusan apapun kita, ini antum sendiri yang tahu masing-masing muhasabah buat kita. Sebenarnya lebih penting mana sih? Urusan keluarga saya atau urusan Allah dan Rasulnya, urusan dakwah atau urusan bisnis kan. Bukan buat dibenturin, artinya apa? Bisnislah untuk dakwah, ngurusi keluarga untuk dakwah, kerja untuk dakwah, kuliah untuk dakwah, kan gitu. Jadi porosnya tetap dakwah, inilah kontribusi. Ya. Maka ini digambarkan dengan zakat, harus keluar kita. Terus yang terakhir ini, yang kelima adalah lam yaksa ilallah, tidak takut apapun kecuali hanya takut kepada Allah. Ketika takutnya kita, kalau ngurus masjid gimana nanti bisnis saya? Kalau saya ngasih duit buat dakwah, terus nanti kalau bangkrut gimana? Mau dikatain orang ngurus masjid oh gitu-gitu amat, radikal amat. Wah akhirnya kita dengerin orang ini dan sebagainya. Ini berarti tidak lam yaksa ilallah. Ketika Covid semuanya tutup, udzur, ya udzur seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Enggak, kalau 3 tahun itu tidak udzur. Artinya takutan kan gitu ya. Nah ini berbahaya kita kan gitu. Lam yaksa ilallah ini menjadi sebuah keniscayaan buat kita ngurus masjid. Karena kalau tidak memahami ini kita bakal mudah tergelincir atau bahasanya apa? Tidak istiqomah. Karena kita tidak diuji dengan kemampuan kita itu tidak. Antum kan tadi nggak ditanya berapa jumlah jamaah dan berapa jumlah infak, berapa tinggi gedung kan enggak. Yang ditanya sama Allah, antum itu sabar dan istiqomah enggak dalam ngurus dakwah ini. Ketika belum anak mudanya belum datang, antum mau belajar ke sini, pengen cara gimana sih caranya ngurus anak muda, begitu dilakukan belum ada hasil, antum berhenti atau tetap lanjut, tetap istiqomah cari cara lain. Nah ini baru namanya kemakmuran masjid. Jadi kemakmuran masjid ditentukan dengan apa? Dengan tadi parameter 5 tadi. Ya, paling dahsyat ya ini lam yaksailallah. Banyak orang yang ngaku beriman, melakukan sholat, percaya pada hari akhir, bayar zakat, tapi dia tidak lam yaksa ilallah, itu banyak. Lam yaksanya bukan ilallah tapi ilal partai, ilal kelompok, ya enggak?
Nah, ini bahaya, yang diperjuangkan bukan Islam lagi, akhirnya tidak ada sedikit pun dia memperjuangkan value-nya Islam. Ini penting. Ngurus masjid itu tanda takutnya kita kepada Allah adalah kita pengen dapat ridhonya Allah, dan ridhonya Allah didapat dari dua hal. Yang pertama adalah ridho dengan qadhonya Allah atau takdirnya Allah. Ngurus masjid, hidupnya antum mungkin berpayah-payah, mungkin bersusah-susah, mungkin ya sakit, mungkin nggak enak, mungkin dikatain orang dan sebagainya. Itu adalah bentuk yang Allah hadirkan buat nguji kita. Kita harus ridho dengan itu. Nah, kalau ridho artinya apa? Ya berbahagia. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, salah satu definisi orang yang beriman adalah bergembira ketika datang ujian padanya. Karena tanda cinta Allah adalah menguji hambanya yang beriman. Ya. Jangan ngaku kita beriman kalau kita tidak mau diuji. Jadi berbahagialah masjid antum kalau dapat ujian. Ujiannya apa? Besar, belum ada jamaahnya, belum ada infaknya, belum ada temannya. Ini ujian buat antum. Antum mau istiqomah atau ternyata ngurus masjid susah, capek, ngabisin duit, ada ngurus lainnya saja, ya kan? Nah, ini berarti gagal. Dia tidak paham terhadap resiko dakwah. Resiko dakwah itu ada 4. Yang pertama adalah diusir, ya kan? Rasulullah mendapati itu, para sahabat dan ulama-ulama yang hebat-hebat itu imannya mendapatkan diusir. Yang kedua dipenjara. Yang ketiga dibunuh. Wah, kok meden-meden ini apa ya? Itu resiko dakwah. Tapi tentunya itu resiko untuk orang-orang yang imannya sudah tinggi-tinggi kan gitu ya. Karena Allah menguji hambanya itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mungkin kita tidak sampai ke sana karena secara keimanan kita, secara kapasitas kita tidak seperti mereka. Tapi ingat ada ujian yang keempat, yaitu dibeli. Dan ini biasanya banyak yang melewati, yang nggak lewat ujian dibeli. Dibeli belum tentu ada yang datang terus beli, udah kamu nggak usah dakwah, tak kasih duit, belum tentu. Tapi diuji dengan dibeli dengan omongan orang, dibeli dengan stigma orang, dibeli dengan kepentingan-kepentingan, dibeli dengan urusan yang lain selain urusan dakwah, sehingga disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ataupun mubah tapi berlebih-lebihan dan sebagainya. Ini berarti terbeli. Nah, kalau kita udah paham resikonya dakwah, kita jadi enak, enjoy. Enjoynya apa? Ini semuanya maslahat dan mudarat datangnya dari Allah saja, atas izin Allah. Kalau datangnya dari Allah, kita tidak berhak menanyakan, kenapa kok gini ya Allah? Kenapa kok sana masjidnya ramai, kok tempat saya tidak ramai? Itu urusannya Allah, bukan urusan antum. Justru antum yang ditanya sama Allah nanti. Ridho enggak tak kasih masjidnya itu kayak gini ujiannya, kan gitu ya kan? Karena Allah enggak nguji kita dengan hasilnya. Kalau dakwah diuji dengan hasil, Nabi Musa itu nabi yang enggak berhasil, ya kan? Sampai sekarang Yahudi jadi musuh Islam kan? Belum lagi Nabi Isa, malah umatnya, hawariyunya itu menjadi orang-orang yang musyrik kan gitu ya. Belum lagi Nabi Nuh 950 tahun yang ikut cuman beberapa orang saja. Tapi itu bukan parameternya hasil. Kita memenangkan Ka'bah itu terus kemudian kemakmuran itu seakan berlimpah ruah, masyarakat kaya-kaya semua. Enggak, itu bonus yang Allah hadirkan buat kita. Tapi kita cuma disuruh sabar dan istiqomah dan mati dalam jalan dakwah. Tidak lama. Ini harus dengan benar mindset kita yang benar dulu gitu. Sehingga kita begitu ketemu dengan benturan, begitu dengan ujian dakwah, kita paham bahwa itu adalah bagian dari Allah uji kita. Ya, antum ngurus bisnis diuji enggak? Diuji. Ngurus keluarga diuji enggak? Kuliah diuji enggak? Diuji. Dan manusia itu diuji selalu dengan level yang 100%. Masing-masing di kita diuji dengan 100% level sesuai dengan kapasitas masing-masing dan apa yang lagi kita perjuangkan. Ketika antum memperjuangkan karir antum, bisnis misalnya gitu ya, diuji dengan inilah bangkrut, diuji dengan mungkin ditipu, diuji dengan ini, akhirnya bisa sukses enggak? Bisa saja. Bisa enggak sukses enggak? Bisa saja kan gitu. Di dakwah juga seperti itu. Tapi indahnya dakwah, antum sukses di dunia atau enggak, itu insya Allah suksesnya itu adalah yang dijanjikan sama Allah. Yaitu apa? Ampunannya Allah.
Maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah yang menjadikan kita itu punya hujah untuk Allah punya alasan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pengennya kita dengan tanpa hisab. Oh, bukankah Rasulullah mengabarkan ada seorang yang masuk surga itu dengan hanya ngasih minum anjing gitu ya. Itu hanya anjing, ngasih minum anjing gitu ya. Meskipun hadisnya panjang itu kan terus jadi muslim dan lain sebagainya gitu ya. Ini hanya anjing. Coba kita di masjid. Kalau kita menjadi fasilitator kebaikan untuk orang loh. Rasulullah sampaikan, Allah itu lebih mencintai amalan seorang hambanya yang dia itu memberikan kebaikan dan dirasakan kebaikannya itu oleh orang lain walaupun hanya 1 hari, jauh lebih Allah cintai daripada orang yang iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Ini gambarin apa buat kita? Kabar gembira. Coba antum 60 hari tidak keluar dari Masjid Nabawi sekarang. Biayanya piro, ya kan? Sing ditinggal ning omah harus tinggali piro kan gitu ya. Belum lagi di sana ya emang betah terus misalnya di Masjid Nabawi itu 1 bulan penuh kan gitu ya. Belum tentu bisa, tapi ternyata Allah memudahkan buat kita. Ternyata Allah itu tidak cuma mencintai orang yang soleh, tapi mencintai orang yang muslih. Soleh itu kesolehannya hanya berdampak pada dirinya sendiri. Bisa jadi dia ahli tahajud, bisa jadi dia imam masjid, ya, bisa jadi hari-harinya cuma di masjid aja gitu, tapi aktivitas ibadahnya hanya untuk diri sendiri. Hanya mungkin baru jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tapi tidak selesai sama di situ, baca juga dalil-dalil yang lain. Loh, kita katanya ngaku cinta sama Rasulullah, setiap hari sholawatan, setiap hari baca Quran dan sebagainya, tapi kok tidak meneladani apa yang dilakukan Rasulullah dengan dirinya. Bukan dirinya tidak butuh apa-apa, bukan ya. Tapi dirinya diwakafkan untuk menjadi fasilitator kebaikan untuk banyak orang. Dan kebaikan yang dirasakan itu bukan sosial dan kemanusiaan, ingat. Kalau sosial dan kemanusiaan itu butuh duit, nggih mboten? Butuh duit enggak? Butuh kan? Mau ngasih makan, mau ngasih sembako, mau ngasih kesehatan dan sebagainya itu butuh duit. Tapi ternyata Allah tidak memprioritaskan itu. Yang menjadi fasilitator kebaikan itu yang lebih utama adalah fasilitator kebaikan tentang akhirat. Hidayah-hidayah yang coba kita hantarkan dengan wasilah kita, tentu milik Allah hidayahnya gitu ya. Jadi menyelamatkan manusia yang tadi saya sampaikan dari perbudakan, selain diperbudak sama Allah, itu tugas kita para pengurus masjid. Hanya caranya kita harus paham konsep dakwah. Konsep dakwah itu ada 2. Yang pertama adalah konten, yang kedua konteks. Kontennya itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah, selalu Quran dan Sunnah yang harus disampaikan. Dalilnya harus disampaikan Quran dan Sunnah. Tapi ada yang kedua konteks. Konteks itu berbicara dengan cara sesuai dengan objek dakwahnya. Ketika dakwahin anak muda, kita bicara dengan caranya orang tua, udah enggak didengar. Gimana? Pasti. Maka di tempat kami ada bioskop, itu konteks. Isinya di dalam apa? Ya disampaikan Quran dan Sunnah. Ketika ada ngumpul-ngumpul anak muda, ngopi ini dan lain sebagainya, walaupun dengan gojek-gojek, bukan dengan tausiah yang seperti majelis taklim, tapi yang disampaikan apa? Quran dan Sunnah. Ya seperti Wali Songo dulu ketika membawa orang untuk tertarik dengan Islam dengan apa? Wayang. Sekarang kalau kita bikin wayang ada yang datang enggak? Enggak ada kan gitu. Jadi kalau dulu zamannya yang sudah berumur-umur yang lahiran tahun 70-an gitu ya. Itu dulu kita itu memperebutkan anak muda dengan masjid, dengan tempat maksiat, dengan televisi itu lebih mudah. Karena televisi waktu itu hanya TVRI adanya. Kalaupun acara-acara hanya kelompok capir. Apalagi dunia dalam berita, unyil paling kan. Paling ria jenaka kan gitu-gitu saja. Tapi sekarang coba yang direbutkan masjid dengan anak muda itu apa? Handphone. Isinya semua udah ada di situ coba. Kita gimana caranya menghadirkan yang sibuk dengan HP untuk ke masjid? Itu PR-nya kita. Gimana mereka yang senang di kafe
dibikin senang di masjid, ini PR-nya kita gitu. Ini bukan tanpa sebab Allah menghadirkan kondisi zaman ini gitu loh. Untuk kita apa? Untuk kita melek terhadap kondisi dakwah. Tidak kita bisa menutup mata, dari dulu masjid kan kayak gini. Dari dulu juga talim-talim kayak gini. Wah, ini berarti kita apa? Orang yang terkungkung dengan masa lalu gitu. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Nanti umat-umat setelahku akan hidup dalam kondisi yang berbeda. Maka dakwah juga harus punya tadi konteks. Konteksnya apa? Dakwah dengan mahasiswa seperti apa? Dakwah dengan orang tua bagaimana? Dakwah dengan ibu-ibu bagaimana? Nah, kami di Real Masjid banyak menghadirkan konteks-konteks seperti itu. Misalnya untuk menargetkan bapak-bapaknya. Oh, bapak-bapak susah, paling susah diajak taklim, paling susah diajak masjid. Kenapa? Ya mereka dengan alasan kesibukannya, kerja ini dan sebagainya, nafkahin anak istri, selesai kan gitu ya. Ternyata mereka sebenarnya bukan tidak punya waktu, waktunya untuk hobi, ya kan? Maka hobinya itu dihadirkan di masjid. Apa sih hobinya yang kira-kira universal? Oh, kita adakan pingpong, sebulan sekali kita adakan turnamen pingpong. Wah, apa dong ikut? 2 hari di masjid aja mereka nyantai gitu loh. Ternyata punya waktu kan gitu. Ini konteks gitu ya. Nggak harus juga dengan pingpong. Kalau ternyata hobinya pada mancing, hadirkan mancingnya di sekitar masjid gitu. Ya kan? Dakwahnya lewat mancing, kan no problem kan itu. Nah, kalau ibu-ibunya kami ada pasar buah, pasar sayur gratis karena ibu-ibu ternyata mau kaya mau miskin tuh kalau gratisan itu ngambil kan gitu. Jadi pakai gratisan. Anak-anak mudanya ada, nanti bisa diceritakan nanti yang sesi berikutnya. Belum anak-anak kecilnya dan lain sebagainya. Semuanya dirangkul karena masjid ini harusnya menjadi tempat yang nyaman, bahkan harusnya lebih nyaman dari rumah kita. Ketika kita sibuk menyaman-nyamankan rumah kita dan masjid kita tidak nyaman, kita tidak pernah ke masjid. Ya, maka tugas kita ini yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, jadikan masjid kita menjadi masjid yang nyaman dan menjadi rumah kedua untuk anak-anak kita, anak-anak cucu kita. Jadi bukan masjid itu bukan tempat buat orang-orang tua, justru mendidik ini generasi peradabannya. Karena tugas kita di masjid ada 3. Yang pertama tugasnya adalah menyiapkan iman kita. Ngurus masjid, datang ke masjid harus dengan panggilan iman. Masjid itu tempat ngecas iman kita. Ya. Yang kedua adalah masjid adalah tanah masa depan mahsyar kita. Ya, jadi ngurus masjid karena apa? Karena kita yakin terhadap hari akhir. Ada gaji yang disiapkan sama Allah. Maka kita semangat ngurus masjid gitu. Lebih semangat harusnya daripada ngurus bisnis kita kan itu. Terus yang ketiga adalah masjid tanah peradaban. Maka tugas masjid adalah menerorkan generasi-generasi peradaban Islam yang diinstal Al-Quran dan Sunnah dan siap memimpin untuk peradaban Islam yang sebentar lagi insya Allah akan dimenangkan oleh Allah. Jadi kalau anak-anak muda kita justru kita jauhkan dari masjid, ini ada yang masalah buat kita. Tidak paham terhadap tugas ngurus masjid. Banget itu kayaknya nggak mencukupi gitu ya. Belum lagi masalah visi, masalah ini dan sebagainya. Mungkin nanti slide-nya bisa di-copy saja, terus kemudian bisa lebih detail lagi ada di dalam buku kami yang kita juga dijual di depan. Nah itu menjadi salah satu bagian dari kami ikhtiar untuk membiayai dakwah gitu. Ngaten Mas Dio, kita sambut dengan tanya jawab boleh. Ya, sesi pertama kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Silahkan untuk Bapak, Mas-mas, Mbak-mbak jika ada yang ingin ditanyakan dalam sesi pertama ini. Mau kami besarkan 1, 2, mana lagi 3, 4, mana lagi 5, ayo 6, 7, ayo. Dah? 7, 8, ya 7 dulu. Dari yang paling depan dulu, monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fahlevi dari Masjid Al-Islah. Dari tim Media Center Al-Islah hendak bertanya terkait dengan bagaimana cara pemugaran
birokrasi kalau bisa dibilang, pemugaran hubungan antar anggota yang dalam tanda kutip sudah memiliki jabatan dalam tim kepengurusan di masjid. Sampai sekarang ini jadi masalah sulit kita mencairkan. Akhirnya kami melangkah dengan mencari kreatif donasi sendiri. Jadi tidak meminta uang kas, tetapi kami dengan berkreasi sendiri. Nah ini rupanya ini menjadi hambatan, dan rupanya banyak masjid yang seperti itu dengan takmir lama yang kolot itu dengan angkatan muda. Yang kedua, bagaimana memobilisasi dana ketika kita menginginkan dakwah konteks ya, dengan berbagai kreatif dan media-media tadi. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Masya Allah. Ya, oke. Yang pertama berarti ada benarnya juga Jar Basuki Mawabeo. Tapi apa yang kami lakukan dan yang kami laksanakan di Real Masjid, sebenarnya kita cuma disuruh mimpi besar dan bervisi besar saja. Karena Islam ini adalah bicara besar, Islam ini adalah bicara hal-hal yang hebat. Buat kita 100 miliar itu berat, tapi buat Allah itu gampang, sangat mudah. Karena Allah Maha Kaya. Berarti tugas kita adalah apa? Bertawakal pada Allah. Dan kunci pertama ya tadi sebenarnya kita ngelamar kerja. Ketika kita ngelamar kerja sama Telkomsel, ketika kita sudah dikasih job desk, diterima menjadi pekerjanya, pernahkah kita bertanya pada Telkomsel ketika Telkomsel ngasihkan job desk sama kita tanya, ada duitnya enggak sih Pak? Duitnya nanti dari mana? Apa kita bertanya seperti itu sama Telkomsel? Enggak, karena yakin bahwa Telkomsel punya duitnya. Ketika kerja dakwah disampaikan, saya yang menyampaikan kita kerja sama Allah, yang Allah itu Ghani, Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya, Maha yang punya, apa yang tidak mungkin sih buat Allah. Tapi kita ketika mau kerja dakwah, kita yang pertama kita pikirkan duitnya dari mana, dan kita tidak tanya itu sama Allah, tapi malah tanya pada diri kita sendiri. Berarti kita melakukan kerja dakwah, mengkerdilkan dakwah karena disesuaikan dengan kemampuan kita. Ini mindset lah ya. Tidak bicara teknis, perkara teknis nanti bisa dibicarakan gimana cara fundraising, gimana cara ini. Walaupun apa nanti teknik-teknik yang kita kasihkan, belum tentu kalau dilakukan itu hasilnya sama. Bisa lebih kecil, nggak dapat hasil, atau bahkan jauh lebih besar. Itu kuasa Allah. Kita dalam 3 bulan pertama Pak, tidak ada funding. Apa, urunan sendiri. Sebelum kita bisa menginspirasi orang, harusnya kita yang terinspirasi terlebih dahulu. Kita mau bikin orang untuk wakaf, kita punya duit enggak wakaf, ini perkara kan gitu. Kita nyuruh orang untuk infak, kita punya duit enggak infak, ini perkara kan gitu. Harusnya yang terinspirasi kan kita dulu. Nah, setelah begitu kita pertama kali fundraising, 1 bulan dapatnya cuma berapa? 700.000. Tapi berapa bulan kemudian bisa sampai 700 juta sebulan, bisa sampai 1 miliar sebulan, pernah seperti itu. Bisa Allah turunkan lagi 100 juta, 200 juta gitu. Dan operasional kita sekarang rata-rata per bulan yang 400-600 juta per bulan operasional. Karena kita semua ada kesehatan gratis, sekolah gratis dan sebagainya. Tapi kita kalau melihat pada diri kita sendiri, ya nanti duitnya dari mana? Mumet Pak, bingung, enggak bahagia Pak gitu. Tapi ketika punya Allah, ternyata Allah hadirkan dengan layah tasib. Itu harus kita yakini. Rezeki yang tingkatan paling tinggi adalah layah tasib, yang datangnya tidak terduga-duga kan itu. Ini kan hajatnya Allah. Enggak mungkin Allah punya hajat, dia enggak siapin Pak. Ini kan bukan hajatnya kita. Kalau hajatnya kita mah, ya mesti kita hanya ya paling ngomongnya ya ustaz, rasa ndake biasa saja. Pak, kami di Real Masjid Pak, punya mimpi 5 tahun ke depan menggerakkan 10.000 masjid di Indonesia, 1% saja. Berat enggak? Ya berat 10.000 masjid, orang harinya aja enggak nyampe 10.000 kok 5 tahun kok kan gitu. Berarti sehari 1 masjid itu. Gimana cara merubah itu? Tapi buat Allah itu mudah, gampang. Kemenangan Islam itu bukan karena tekniknya para sahabat hebat, bukan karena cara perangnya itu hebat, enggak. Allah yang nolong kan gitu. Ya kan? Berarti tugas kita adalah apa? Husnudzon sama Allah. Husnudzon sama perusahaan, husnudzon sama yang punya kerjaan. Ya, kalau sudah husnudzon, kita akan senantiasa apa? Senantiasa musodikoh, membenarkan apa-apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menjanjikan sesuatu, pasti diikuti oleh perintah untuk menjemput sesuatu itu. Kita dalam rangka itu loh hidup. Hidup harus diantara janji-janjinya Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah dan Allah itu menjanjikan pahala, kita disuruh apa?
beramal soleh. Ketika Allah menjanjikan jodoh, kita disuruh apa? Ta'aruf, ada syariat ta'aruf. Ketika kita dijanjikan rezeki, kita disuruh apa? Ikhtiar. Begitu juga ini Pak, ngurus masjid itu dalam rangka kita mau percaya apa yang Allah janjikan kepada kita. Naungan di hari akhir, kemenangan Islam, surga. Makanya apa? Orang yang ngurus masjid adalah orang yang beriman dan percaya kepada hari akhir. Yakin terhadap Allah. Tidak mempertanyakan, bukan dalam rangka kita sibuk untuk mempertanyakan kok begini, gini. Karena Rasulullah sendiri ketika dakwah ke Taif dia dilempari batu oleh masyarakat sana sampai berdarah. Apa yang dikeluhkan Rasulullah? Bukan dia, ya Allah susah, kok gini, enggak. Maafkan ya Allah sedikitnya strategiku, maafkan ya Allah sedikitnya ini. Tapi apa? Terus berjuang. Maka tugas kita adalah yakin bahwa kemenangan itu ada dan dijanjikan sama Allah, kita ikhtiar sebaik mungkin tanpa kemudian kita mengkerdilkan nilai dakwah. Maka di tempat kami yang kita lakukan pertama, program-programnya itu bukan program keluar tapi program ke dalam. Ibarat kita ngumpulin supporter bola Pak, dikasih rohnya dulu, klubnya itu kayak gini loh, klubnya itu kayak gini. Kalau kita, antum ngumpulin anak mudanya, walaupun anak mudanya sebanyak apapun tidak dikasih roh Pak, bubar besok Pak. Karena dia tidak ngerti ini dakwah itu apa, ini itu apa. Jadi harus dikasih ruh. Jadi apa? Kalau supporter bola saja anak-anak mudanya rela mati buat klub bolanya, itu kan berarti dia dapat ruhnya ini. Karena apa? Dapat manfaat dari klub bolanya. Nah kita juga harus ngasih manfaat dong Islam ini kepada anak-anak mudanya dengan cara yuk dikasih ilmunya, mereka tumbuh di masjid, mereka dikasihkan macam-macam sebagai solusi dari kehidupan mereka sehingga mereka rela mati buat Islam. Jadi anak mudanya itu ya bukan sekedar dikumpul-kumpulkan tapi dikasihkan roh, dan roh kami menginstalnya di jam 3 dan jam 6. Jadi anak-anak mudanya itu ya harus jam 3 sampai jam 6 pagi ada di masjid. Ngapain? Tahajud dipaksa 1 juz. Terus kemudian tilawahnya belum ada amanah apapun, tilawah 5 juz 1 hari, habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz. Belum dikasih kerjaan kok kan gitu. Ketika Allah kasih kerjaan, datengin duitnya, datengin jamaahnya, datengin programnya seperti apa yang sudah kita visikan, pelan-pelan satu-satu. Kita dulu sebelum masjid itu berjalan ada mungkin 50-an lebih program yang sudah kita siapkan. Alhamdulillah sekarang dalam 2,5 tahun lebih kita sudah berjalan 70% lebih sudah programnya yang kita tuliskan bisa jalan. Apakah dulu waktu itu bisa membayangkan operasional per bulan itu ratusan juta? Kan nggak terbayang. Itu ngalir Pak. Jadi ketika Allah kasih amanah, yakinlah bahwa Allah juga siapkan dananya. Hanya tugas kita meyakini dan musodikoh saja, membenarkan bahwa Allah itu maha kaya. Kita punya majikan yang kaya, kita punya kerjaan yang besar. Masya Allah. Oke. Teknik-tekniknya nanti ya. Teknik-tekniknya nanti, fundraising dan sebagainya. Ya justru kita banyak tidur di masjid. Berapa masjid tidur di masjid? Kami maksudnya yang mukim di masjid itu ada sekitar 60 orang. Tidurnya di masjid, ya benar-benar di masjid. Di depan mimbar itu loh Pak, di depan mimbar. Nah di situ tidurnya. Nah kita lanjut pertanyaan nggih. Makin seru ini, makin panas kayaknya. Dari yang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Valerina dari Masjid Al-Islah. Baik, dari cerita yang tadi disampaikan dan melihat video-video real masjid, mungkin real masjid itu pernah di posisi di mana anak mudanya itu butuh proses untuk mencari anak muda yang benar-benar aktif. Dan itu nggak instan, posisinya semua hal yang kita usahakan atau ingin capai itu kan nggak ada yang boleh nggak sih cerita awal mula real masjid dikelilingi anak-anak muda agar menjadi anak yang konsisten dan semangat dalam melakukan hal-hal yang program-program yang sangat banyak sekarang. Dan konsisten dan semangat dalam pemuda itu susah untuk dilaksanakan, dan
sebagai pemimpin juga sangat butuh usaha untuk menyemangati anggota-anggotanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi Islam itu adalah agama ilmu ya, agama ilmu. Jadi mustahil hanya bekal semangat saja kemudian kita bisa mendapatkan istiqomah dan sabar, karena ujiannya sabar dan istiqomah. Maka di anak-anak mudanya kami juga seperti itu. Tentu perlu waktu tadi untuk menginstal bagaimana software. Kalau ibarat HP, kalau softwarenya itu hang, kan nggak bisa dipakai buat program apapun, atau laptop kan gitu. Nah, begitu juga dengan diri kita. Ketika big why-nya kita atau apa yang ada dalam maklumat diri kita itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya, di situ mesti akan terjadi disorientasi dalam urusan dakwah ini, sehingga mesti akan melenceng urusannya. Entah itu mungkin akhirnya diniatkan untuk urusan dunia dan lain sebagainya. Padahal anak-anak muda zamannya Rasul, ketika mereka dididik oleh Rasul itu mereka menjadi orang-orang yang zuhud, yang selesai dengan dunianya, bukan tidak butuh dunia, tapi mereka memang benar-benar menginginkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Dan ini tidak mudah untuk kemudian terinstal kepada anak-anak muda. Biasanya orang-orang yang sudah tua, sudah banyak diintai malaikat maut terus baru kepikiran itu gitu kan ya. Tapi apakah itu tidak bisa? Kami buktikan bisa. Ini kan anak-anak muda yang di sini itu kita nggak pernah bicara gaji. Mau digaji flat berapa gitu, ya ada rezeki ya, ada aja rezeki kan gitu ya. Tapi panggilannya bukan panggilan saya digaji berapa. Saya bukan tidak setuju ini ya, apa masjid-masjid gaji imam gini dan sebagainya, no problem. Tapi itu kalau jadi niat utama Pak, kalau ada yang lebih gaji lebih gede pindah Pak, ya enggak. Nah maka Rasulullah juga tidak menjanjikan kepada anak-anak mudanya itu dunia Pak, yang dijanjikan akhirat. Maka di tempat kami pendidikan marbotnya itu 6 bulan Pak. 6 bulan tidak boleh pulang. Kalau cuma dengerin 1 jam, 2 jam kayak gini Pak, pulang Pak udah ke distract sama yang lain, selesai Pak. Tidak punya habit. Paling suruh jam 3 sampai jam 6 di masjid, seminggu 2 minggu istiqomah, habis itu balik lagi Pak. Susah, berat. Untuk bangun pagi apalagi anak-anak muda ini kan berat. Maka butuh paksaan, butuh cambukan. Nah, di tempat kami kita pengen nih yang para marbot, takmir masjid, kirimkanlah anak mudanya di tempat kami, stay 6 bulan, spread, gratis, biayanya gratis. Kami install Pak, pastikan anak-anak muda itu harus tumbuh di masjid. Jadi bukan hanya sekedar kumpul tidur makan, ini enggak, dia keilmuannya naik, girohnya naik kan gitu kan. Yang tadinya enggak bisa ngomong di depan umum, dia bisa ngomong, bisa kultum, bisa ceramah. Yang tadinya baca Qur'annya masih terbata-bata, nanti bisa lebih bagus karena baca Qur'an terus gitu kan. Yang tadinya mungkin enggak bisa media, tahu-tahu diajarin media, bisa media. Mereka ngerasa tumbuh di masjid. Sehingga ternyata masjid itu lebih berharga daripada kampus. Tuh, banyak yang diceritain gitu ya, Mas Dio ternyata drop out lebih cepat gitu kan. Karena apa? Ya neng kampusnya masih baru teori, di masjid sudah praktek, terjun sama masyarakat, ketemu sama masyarakat, yang media langsung praktek, medianya sudah bisa ditapampangin. Itu yang media itu cuma anak-anak lulusan SMK, SMA gitu ya. Tapi apa? Yes, kuasa Allah, kita tidak dibutuhkan kemampuan kita, tapi kemauan kita. Dibutuhkan adalah anak-anak mudanya itu yang mau. Dan anak-anak muda itu butuh contoh, butuh role model ya. Kalau sudah ada anak mudanya satu kok kita asik di masjid, dia punya teman iso bawa. Kita dari kayak gitu. Jadi anak muda ini kan sebenarnya ya tadi butuh contoh. Kalau ada contoh yang asik, ya kayak inilah Coldplay ya, tahu Coldplay ya? Coldplay ini banyak anak-anak muda ikut perang tiket, cari tiket padahal nggak tahu lagunya Coldplay itu kayak apa. Coldplay kan sebenarnya band-band udah kemarin gitu kan ya. Jadi hal yang harusnya dakwah ini juga harus bisa melakukan hal yang sama sebenarnya. Kita cetaklah 1, 2, 3 anak-anak mudanya biar untuk men-trigger anak muda yang lain. Oh ternyata lewat masjid bisa juga kok kaya, bisa juga kok keren, bisa juga kok ini. Maka di tempat kami anak muda dikasih 2 pilihan. Antum mau menjadi Bilal bin Robah atau menjadi Utsman bin Affan. Kalau mau menjadi Bilal bin Robah ikut Marbot Academy.
Nanti dididik ke manajemen masjid kan gitu kan. Dia 24 jam ngurusi masjid, melayani umat kan itu. Yang kedua, kalau kamu pengen jadi Utsman bin Affan, ya tetap di masjid ya. Jam 3 jam 6 tetap di masjid. Habis itu kamu mau ke pasar, kamu mau bisnis, mau ini enggak apa-apa, tapi duitnya balik lagi ke masjid gitu loh. Jadi enggak punya, anak muda itu punya pilihan mau kemana. Jadi neng masjid orang kabeh guru jadi Bilal semua. Kita menciptakan donatur. Nah ini perlu proses panjang. Nah, nanti ceritanya lebih banyak, kayaknya udah habis turun Mas. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Baik, mas-mas mbak sekalian, insya Allah nanti kita akan bertemu di sesi kedua. Jadi beberapa pertanyaan, ada sekitar 7 pertanyaan, baru tersampaikan 4, masih ada 3 dan nanti kami harapannya nambah lagi pertanyaannya. Sesi kedua nanti kita akan membahas soal teknis yang seperti Bapak tanyakan. Ini yang pertama soal mindset. Ketika kita mindsetnya udah enak, udah jelas, wis cetho bahasa Jogjanya, sudah terdudukkan ya, sudah tersujudkan, teknis-teknis nanti insya Allah kita akan mudah lakukan. Salah satu contoh teknis apa Mas Dio? Nah, tadi seperti disampaikan Pak Nanang, masjid-masjid itu tuh nggak tahu kenapa, sekarang masjid itu tuh pada kesulitan untuk mendapatkan donatur, betul? Ya. Yang mau ngasih uang ke masjid itu tuh hampir sekarang ini, itu sedikit orangnya. Ketika kita membicarakan soal infak masjid, paling masjid lumrahnya itu infaknya cuma ramenya itu waktu Jumat, ya ta? Paling 500.000, 200.000, 5 juta dan seterusnya. Di Real Masjid juga mengalami hal tersebut. Sehingga di Real Masjid kita memutar otak bagaimana caranya ketimbang kita mencari donatur, mending kita ciptakan donaturnya. Dengan cara apa? Kita buat kelas yang namanya Real Marbot Planner. Tagline-nya apa? Tagline-nya mencetak marbot yang memiliki penghasilan gaji 10 juta per bulan. Gimana caranya? Masjid yang nanti akan menyediakan mentornya. Masjid nanti akan menyediakan pelatihannya. Nanti teman-teman yang sudah ikut dalam Marbot Planner tadi, mereka kan jadi pinter cari uang. Uangnya nanti kalau udah banyak, masjid kan tinggal gini Pak. Ini setoran. Iya tak? Daripada kita sibuk untuk cari donatur, mending kita ciptakan donatur, betul? Sehingga anak muda itu merasa, aku iso saiki sugih, bisa kaya raya, ya ta? Punya usaha di mana-mana gara-gara Real Masjid. Nah itu. Gampang caranya. Wong kami juga nggak pernah ngomong kosong. Nanti kalau panjenengan pengen ya ta, mengetahui lebih banyak teknisnya lagi, nanti bisa ikut di dalam sesi kedua setelah makan siang. Insya Allah di jam 1. Makanya nanti ini kita perkara teknis ini, bagaimana cara menghimpun infak, bagaimana cara mengelola, bagaimana cara memobilisasi, bagaimana cara ngedit, bagaimana cara yang lain nanti teknisnya secara benar-benar head to head nanti kita akan bahas di sesi kedua. Ngoten nggih Pak ya? Siap. Berarti insya Allah sesi kedua nanti kita akan bertemu lagi insya Allah ya. Insya Allah. Oke. Setelah ini nanti kita akan melaksanakan sholat duhur berjamaah. Insya Allah sholat duhur di sini 4 rakaat ya Pak ya. Ya, 4 rakaat insya Allah, tidak lebih. Mudah-mudahan sholat zuhur nanti kita bisa berlangsung secara khidmat dan khusyuk. Mudah-mudahan Allah terima segala macam amal ibadah kita. Dan sebelum nanti kita beralih ke sesi kedua, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insya Allah setelah ini nanti setelah sholat nanti akan makan siang, teknisnya seperti apa nanti akan dibahas sama tim dari Mafaza dan dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.